Oke, kembali lagi bersama Min Prof untuk melanjutkan Swordmaster Yongson mengikuti perjalanan Jin Runcandel untuk menjadi master pedang terhebat. Jadi, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Beberapa hari sebelum dimulainya misi kerajaan, Jin, di rumah keluarga Runcandel, terlihat Jin sedang mencoba menggunakan Shadow Release untuk membangkitkan pedangnya. Namun, Murakan yang datang dari belakang langsung menendangnya, membuat Jin terjatuh. Sambil memegang kerah Jin, dia berkata, "Apa kau ingin mati? Bukankah sudah kubilang padamu, kemampuanmu masih belum cukup. Kalau kau tetap ngotot, energi bayangan akan meracunimu." Murakan melanjutkan, "Kalau kau tidak ingin mati karena energi bayangan, jangan pernah mencoba membangkitkan pedangmu lagi. Apa kau mengerti?" Murakan mengingatkan Jin. "Baiklah." Jin mengiyakan permintaan Murakan. Kembali ke markas Kinzelo, Beastman yang mendengar nama Jin bermarga Runcandel tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, kalau inilah saat di mana buruan berharganya berubah. Kemudian dia memberitahu namanya. Kuwajito Truka, itulah namaku. Dan aku adalah warrior dari keluarga Truka, suku White Wolf. Mereka dikenal sebagai suku yang terlahir untuk bertarung dan membunuh. Dan White Wolf yang sudah dewasa paling tidak setara dengan warrior bintang 6. Dan suku White Wolf dikenal karena kebencian mereka kepada keluarga Runcandel. Dan alasan mereka membenci Runcandel karena dulu patriark pertama Runcandel, Sir Temai, memanggil dewa mereka, The Great White Wolf Hafir, kemudian membunuhnya. Dalam otaknya, Jin berpikir kalau dia tak mungkin kabur darinya sambil membawa Mesa bersamanya. Kuwajito kemudian berteriak, "Aku akan mempersembahkan darahmu ke altar Hafir dan membuat jiwanya tenang selamanya." Dia lanjut bertanya, "Sekarang pilihlah, bertarung dengan hormat dengan melawanku atau mati setelah kabur seperti pengecut." Jin kemudian memilih bertarung dengan terhormat dengannya. Sambil menyerang, Kuwajito membalas Jin, "Baguslah, ternyata kau Runcandel yang tahu harga diri." Dia lalu mengayunkan palunya ke arah Jin dan berkata, "Kalau begitu, mari bertarung." Jin menahan serangan Kuwajito dengan susah payah. Melihat serangan Kuwajito, Jin berkata dalam hatinya kalau dia benar-benar dari suku White Wolf. Menahan serangannya saja Jin membuat Jin kewalahan. Tapi yang tidak Kuwajito tahu, Jin masih punya kartu andalan yang tidak diketahui oleh siapapun. Pendan, pemberian kakaknya, sihir dan energi bayangan. Untuk pendan, Jin tak bisa menggunakannya hanya karena situasi ini. Jika dia tidak bisa mengatasi ini, maka Jin tak pantas menjadi lebih kuat. Sedangkan untuk sihir, Jin juga tak bisa menggunakannya karena dia tak akan bisa melukai Kuwajito hanya dengan magic bintang 4. Dan jika klannya mengirim orang untuk menyelidiki Kinzelo, mereka akan dengan mudah menemukan jejak sihir milik Jin. Dan jika itu terjadi, Jin akan ketahuan melakukan sesuatu yang dilarang oleh klannya. Jadi, hanya tersisa satu pilihan untuk Jin, energi bayangan. Jadi dia harus mengeluarkan pedangnya. Jin yang kesusahan menahan serangan dari Kuwajito terpukul mundur. "Pedang putih milikmu sangat mirip dengan pedang hitam yang terkenal dari keluargamu. Dan juga kau terlihat lebih kuat dari penampilanmu," ucap Kuwajito. Lalu dia melanjutkan menyerang Jin dengan bertubi-tubi. Jin yang sibuk menahan serangan palu Kuwajito mencoba mengingat kembali sensasi dia mencoba membangkitkan pedang di malam itu. "Inilah akhirnya bocah Runcandel. Bersama dengan pedang putih milikmu, aku akan mempersembahkan dirimu ke altarnya Hafir," ucap Kuwajito sambil mengayunkan palu dengan sekuat tenaganya. Jin berhasil mengingatnya tepat sebelum palu Kuwajito menghantamnya. Dalam sesaat, Kuwajito dikelilingi oleh bayangan membuatnya tak bisa melihat serangan Jin. "Aku juga tak paham kenapa keluargaku terkenal dengan pedang hitam mereka sampai sekarang," Jin berkata pada Kuwajito yang telah terbelah dadanya. "Sebab serangan Jin." Kuwajito bertanya, "Serangan apa itu?" "Itu tadi pertarungan yang bagus," Jin membalasnya. Tiba-tiba, Jin merasa sakit yang sangat hebat dan dia diselimuti oleh bayangan hitam di seluruh badannya. Di dalam bayangan itu, Jin mendengar suara-suara yang menghinanya dulu. "Bajingan tak berguna. Apa yang akan kau lakukan jika kau selemah itu? Idiot sekali. Dia tak mengerti situasinya. Kau sangat memalukan bagi klan kita. Meskipun terlahir dari tempat yang sama, kau sangat memalukan." Kemudian terlihat bayangan Murakan yang mengatakan,
Sudah aku bilang, jika kau mencoba membangkitkan pedangmu dengan kurangnya energi bayangan, akan ada bayarannya, bukan? Dia melanjutkan, apa kau akan diam saja setelah teracuni energi bayangan? Bangunlah, semuanya akan berakhir jika kau kehilangan dirimu. Bukankah kau tahu apa yang harus dilakukan? Jin paham kalau yang harus dilakukannya sekarang adalah pelepasan energi bayangan. Namun itu langsung terserap oleh energi bayangan di sekitar, membuat Jin tak bisa melepas energi bayangan dengan benar. Jin tidak menyerah. Dia mencoba melepas energi bayangan sekali lagi. Fokuslah, sekali lagi, lagi. Rasa sakit Jin akhirnya hilang begitu saja. Namun itu membuat Jin khawatir. Dia merasa tubuhnya tidak ada beda dengan biasanya. Tapi kali ini seluruh tubuhnya seolah dipenuhi oleh energi bayangan. Itu tak mempengaruhi pergerakanku. Jadi aku bisa membawa Mesa kembali, pikir Jin. Tiba-tiba terdengar suara berisik. Dan seorang anak kecil berambut pirang keluar dari balik dinding yang hancur. Apa kau bagian dari Kenzelo? Jadi, masih ada yang hidup, ha? Jin terlihat akan menebas anak itu. Anak itu cepat-cepat membantahnya, mengatakan kalau dia adalah Semberfield, dari keluarga kerajaan Janefield. Ah, ternyata kau, ucap Jin. Aku Jin Runcandel, dan aku diperintahkan untuk mencarimu. Mendengar nama Runcandel, Sember bersorak kegirangan karena dia akan diselamatkan. Jin, yang sebenarnya sudah lupa dengannya, tadi merasa sedikit bersalah karena Sember sesenang itu. Setelah mengatakan namanya, Semberfield menjadi senang karena dia akan diselamatkan dan berterima kasih pada Jin. Aku tak akan melupakan jasamu, ucap Sember. Tak apa, kami dibayar untuk melakukan ini. Sekarang, ayo kembali, jawab Jin. Lalu Jin bertanya pada Sember, bagaimana dia bisa diculik oleh kelompok Kenzelo. Sember menjawab, kalau sebenarnya dia mengikuti kekasihnya ke sini. Kekasih? Apa kalian berdua kawin lari? Jin bertanya. Tidak juga, sebenarnya masalahnya adalah kekasihku sudah meninggal 2 tahun lalu. Tapi dari wajah dan suaranya, bahkan 2 tahi lalat di tangannya, semua sama persis seperti saat dia masih hidup. Mungkin itu kedengaran gila, tapi itu kebenarannya. Tak mungkin aku salah mengenalinya, Sember menjelaskan pada Jin. Mendengar penjelasan Sember, Jin merasa kalau itu seperti perbuatan Gofar Gaston, The Transformers. Mereka mungkin menculik Sember untuk uang. Apa Bouchard dan Kenzelo punya semacam hubungan? Pikir Jin. Ini kali kedua Jin terlibat dengan Bouchard. Firasat buruk. Aku harus bertemu langsung dengannya dan melihat seperti apa dia sebenarnya. Toko fragmen yang dia jalankan kalau tidak salah ada di wilayah Duke Kurano. Aku harus mencari kesempatan untuk ke sana, ucap Jin dalam hatinya. Sember kemudian berterima kasih karena Jin mendengarnya dan tidak mengatakan kalau dia gila. Kemudian Jin mengajak Sember pergi dari sana karena sebentar lagi bantuan dari kliennya akan tiba. Sember yang mendengarnya menjadi semakin salah paham, berpikir kalau Jin memanggil bantuan untuk dirinya. Jin tak berkata apa-apa tapi dalam hatinya dia berkata sebenarnya bantuan itu dia panggil untuk Mesa. Tuan Jin, kau akan mengingat pertemuan kita ini selamanya, ucap Sember. Sip, jawab Jin yang malas meladeninya. Kalau kau butuh bantuan, bilang saja padaku, Sember melanjutkan. Sip, jawab Jin lagi. Akhirnya, sesudah hari yang melelahkan, Jin sampai di rumah. Dan dia disambut oleh Jili yang memberi selamat karena Jin sudah menyelesaikan misi pertamanya. Saya sangat bahagia melihat Anda, Tuan Muda. Terima kasih, Jili, ucap Jin. Lalu Jili melanjutkan, Anda lelah kan? Saya sudah siapkan bak mandi, seperti biasa. Kerja bagus, Jin memuji Jili. Namun, belum sempat menyelesaikan perkataannya, Murakan yang sedang menatap Jin dengan tajam memanggilnya. Wah, lihat siapa yang datang. Kucingku, Apostel. Apa saja yang kau lakukan, ucap Jin sambil mencoba mengelus kepala Murakan. Tapi ternyata Murakan malah menggigit tangan Jin, membuat Jin melemparnya ke dinding. Jin yang kesal bertanya kenapa Murakan menggigitnya. Ternyata Murakan marah karena Jin tak mematuhi perintah Murakan untuk tidak menggunakan spiritual energi. Apa kau sudah gila? Apa kau tak pernah menggunakan otakmu, ha? Sudah berapa kali aku memperingatkanmu agar tak memakai spiritual energi. Kau bisa mati jika menggunakannya. Peringatan itu untuk kebaikanmu sendiri, ucap Murakan yang kesal sambil mencakar muka Jin. Tunggu dulu, dengarkan penjelasanku.
Jin mencoba menghentikan Murakan dan memberi penjelasan. Murakan yang kini sudah berubah jadi manusia mengayunkan Jin ke kiri dan ke kanan. Untuk apa aku mendengarmu? Memangnya apa yang lebih penting dari nyawa seseorang yang melakukan kontrak dengan Solderet? Jili yang melihat mencoba menenangkan Murakan mengatakan kalau Jin baru saja pulang. Dengan memasang wajah serius, Murakan menyuruh Jili jangan ikut campur karena ini masalah penting. Ah, baik, saya mengerti. Jili mematuhi Murakan. Seorang kadet diculik di depan mataku, terus aku harus berbuat apa? Membiarkannya begitu saja? Aku khawatir dia terlibat masalah besar, Jin menjelaskan. Bagaimana dengan pendan itu? Apa benda itu cuma pajangan bagimu? Benda itu bukan cuma hiasan di lehermu, ucap Murakan. Jin beralasan kalau akan mubazir jika dia menggunakan pendannya. Siapa sangka dia akan bertemu musuh yang kuat di sana. Mendengar alasan Jin, Murakan jadi terkejut, sekaligus kesal. Hanya karena mubazir, ucap Murakan. Namun Jili segera menenangkannya. Jin yang penasaran bertanya pada Murakan, bagaimana dia bisa tahu kalau Jin membangkitkan pedangnya? Spiritual energimu naik dari bintang 3 ke bintang 4. Kau pikir aku tak akan sadar, ha? Jawab Murakan. Aku memang merasa kalau saat ini tubuhku dipenuhi spiritual energi. Jadi, sebabnya karena aku naik 1 bintang, Jin bergumam. Kau harus berterima kasih pada Solderet yang membantumu bisa tetap hidup. Dari 10, tidak, dari 11 orang yang pernah mengalami penyumbatan spiritual energi, 9 dari mereka mati, jelas Murakan. Jin yang mendengarnya bertanya, kalau dia salah satu yang selamat adalah dia, lalu siapa yang satu lagi? Apa patriark pertama? Dengan ekspresi datar, Murakan menjawab, kalau orang yang satu lagi adalah dirinya sendiri. Jadi, kau dan aku sama saja. Jangan khawatir, aku tak akan melakukannya lagi, Jin berjanji. Kemudian dia pergi karena ingin mandi. Bajingan itu, pai strawberry. Kau harus membuatnya kelaparan sampai sekarat agar dia sadar. Suruh Murakan pada Jili. Namun Jili malah ikut pergi karena ingin menyiapkan makan malam untuk Jin, meninggalkan Murakan yang merasa dikacangi sendirian. Di tempat lain, beberapa saudara Jin sibuk membahas tentang kabar Jin yang mengalahkan warrior suku White Wolf. Tidak masuk akal kan? Seorang kesatria bintang 3 membunuh warrior suku White Wolf, ucap Miu, kakak Jin yang ke-8. Itu bisa saja terjadi jika yang dilawan Jin warrior terlemah dari suku itu. Aneh Runcandel, kakak Jin ke-9 membalas perkataan Miu. Tetap saja itu tidak masuk akal, tapi yang lebih aneh, ibu malah memercayainya begitu saja. Miu mementahnya. Bukan begitu, Haitona, Daytona? Tentu saja, hanya si kembar Tona juga ada di sana. Apa kau berpikir Jin membunuhnya? Haitona berbisik pada Daytona. Dia mungkin monster, tapi suku White Wolf itu beda cerita. Daytona menjawabnya. Yang lebih penting sekarang bukan itu, tapi Jin akan segera masuk ke kelas menengah, bisik Daytona. Benar, kalau dia masuk ke kelas menengah, kita akan tamat, Haitona membenarkannya. Berpikir itu membuat mereka berdua merasa putus semangat. Melihat mereka berdua berbisik-bisik, Miu bertanya, apa memang mereka bisa setakut itu jika Jin masuk kelas menengah? Si kembar Tona membantah, mengatakan kalau mereka tak takut sama sekali. Namun, Annie menyuruh mereka jujur di depan kakak mereka, karena Annie sangat benci dengan seorang pembohong. Rasanya aku ingin mencabut lidah para pembohong dari mulut mereka. Annie mengancam mereka berdua. Kami berdua sangat takut pada Jin. Akhirnya si kembar Tona berkata jujur. Apa kalian ingin dibantu oleh kakak kalian? Tanya Annie. Bagaimana? Tanya si kembar Tona yang penasaran. Kami akan meminjamkan pada kalian budak milik kami untuk kalian pakai. Mendengar tawaran Annie, ekspresi si kembar Tona berubah menjadi senang. Kelas menengah di Akademi Runcandel adalah tempat di mana yang kuat berkuasa, berisi kadet bintang 3 hingga bintang 5. Di antara mereka ada yang baru bergabung, bahkan ada juga kadet yang tidak lulus hingga 10 tahun. Miu dan Annie mendapatkan kadet yang tidak lulus itu dan menggunakan mereka sebagai budak. Lalu Annie berkata, kalian bisa meminjam budak milik kami karena kami juga punya firasat buruk terhadap Jin. Tapi jika kalian tidak bisa menggunakannya dengan baik, maka kalian harus siap dengan konsekuensinya, adik kecil. Jin yang baru saja selesai mandi berpikir, karena sekarang dia sudah menyelesaikan misi pertamanya, maka bisa dipastikan kalau dia akan segera dipromosikan ke kelas menengah. Dan juga dia sudah mencapai spiritual energi bintang 4.
Agar bisa mengeluarkan spiritual energi dengan baik, aku hari ini bisa mencapai swordmanship bintang 6 dalam waktu 5 tahun ini. Ucap Jin dalam hatinya. Bintang 6 berarti kau adalah swordman yang hebat. Dan mulai bintang 7 kau akan bergabung dengan para master swordman. Tapi tingkatan itu hanya untuk orang biasa. Dan jika sudah mencapai bintang 8, kau akan dianggap tidak biasa. Dan semuanya berubah total. Bahkan di benua yang mempunyai lebih dari 2 miliar penduduk, jumlah swordman bintang 9 dan 10 tidak lebih dari 100 orang. Dan hanya satu yang melampaui semua itu, Chiron Runchandel yang mencapai ranah demigod, Genesis Knight. Di kehidupan kali ini aku akan mencapai kelas Genesis. Tidak, bahkan lebih tinggi dari itu. Hambatan pertama di profesiku saat ini adalah si kembar Tona yang saat ini juga di kelas menengah. Jin berbicara dengan dirinya sendiri. Aku sudah tahu, meskipun aku belum berpengalaman, saat aku bergabung ke kelas menengah, bukan hanya si kembar Tona kakakku yang lain, juga akan mengawasi dan menyusahkanku. Di kelas pemula, anggotanya berisi bocah-bocah dengan level yang setara. Jadi, atmosfer di sana lebih seperti pertemanan dan persahabatan, sedangkan kelas menengah adalah tempat yang sangat berbeda, tempat yang dimana kekuatan adalah segalanya. Jin hanya punya satu tujuan, dia akan menguasai kelas menengah dengan kekuatannya. Ya, berakhirlah kisah Jin Runchandel pada hari ini. Tetap setia di Profesor Manhwa. Min Prof pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.